Iya. Oke, iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya Bu Dana ya. Silakan Bu Asih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi yang sudah wabarakatuh. bergabung mensupport kami di live IG ini. Ada orang tua, ada rekan, ada teman sahabat kami, kemudian ada murid dan alumni kami juga ini. Oke, nah hari ini kita akan bicara temanya dunia disleksia, begitu ya. Jadi ini kita akan kupas tuntas tentang seperti apa sih dunia disleksia itu, begitu ya. Jadi kalau yang penasaran nanti bisa saksikan dari awal sampai akhir. Nah, ini siaran live IG ini adalah siaran pilot project kami, begitu. Untuk nanti ke depannya akan ada siaran resmi begitu tentang disleksia atau tentang kesulitan belajar spesifik begitu atau tentang dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus yang nanti di bawah Instagram atau di dalam Instagram akun Sekolah Pantara atau akun TK Pantara begitu. Gitu. Kalau ini kan masih di akun pribadi kita ya Bu Dana ya, karena ya masih pilot project gitu. Tapi nanti ke depannya akan ada live IG rutin begitu dari Sekolah Pantara TK atau SD. Nanti ada waktu rutinnya untuk sharing bersama apa ya halayak yang lebih luas lagi begitu. Nah, mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat begitu ya Bu Dana ya. Amin. Iya. Apa ya? Ada cerita kita. Iya, ngobrol dengan Bu Dana ini menyenangkan sekali. Jadi kadang tidak terasa begitu ya, sudah panjang, sudah ngobrol kemana-mana. Oke, makanya hari ini kita bawa temanya dunia disleksia, jadi seputar itu begitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya Bu Dana ya, apa sih disleksia itu, begitu ya? Ya, jadi disleksia itu bagian dari kesulitan belajar spesifik, gitu. Nah, disleksia ini problem yang signifikan dalam hal membaca atau dalam hal bahasa, gitu. Nah, temennya disleksia ada disgrafia. Ini dalam hal bahasa tulisan, bahasa ekspresif tulisan. Ada juga diskalkulia, kendala signifikan dalam operasi hitung matematika atau konsep matematika, begitu. Nah, tadi disleksia ini kendala dalam membaca, begitu. Tapi penyebabnya bukan karena hambatan intelektual di diri anak. Anak dengan disleksia memiliki potensi kecerdasan atau IQ itu yang memadai. Bahkan banyak di antara mereka IQ-nya ini di atas rata-rata, begitu. Jadi potensi kecerdasannya ada, tapi tampilan prestasi belajarnya di kelas kurang memadai. Atau istilahnya underachievement, begitu. Jadi tidak sejalan nih, potensinya ada, tapi kok di kelas dianggapnya nggak bisa ngikutin pelajaran, misalnya kelas 1 belum bisa baca, kelas 2 belum lancar baca, gitu ya, baca pemahamannya masih kurang, begitu. Nah, kemudian disleksia ini, oh ya, mungkin gimana Bu Dana? Kalau orang awam bilang bisa dikatakan, kok bodoh sih, kok kayak gini aja nggak ngerti. Iya, betul. Jadi ada yang jadi misleading bilangnya bodoh, kemudian malas gitu ya, karena dianggapnya baca keterampilan ini malas nih, belajar bacanya nggak bisa begitu ya, padahal bukan karena itu begitu. Faktornya lebih karena faktor intrinsik, jadi memang di dalam diri anak itu begitu ya, bukan karena kurangnya stimulasi belajar. Jadi yang kurang stimulasi membaca, pastinya keterampilan membacanya kurang optimal begitu ya. Tapi anak-anak dengan disleksia ini stimulasi belajarnya, stimulasi belajar membacanya ini sudah maksimal, tapi keterampilannya, perkembangannya masih di bawah anak-anak lain pada umumnya begitu. Nah, untuk karakteristik lebih dalamnya begitu, nanti ada sesinya tersendiri begitu ya.
Seperti apa sih disleksia itu, seperti apa sih Aldi itu, nanti ada sesinya tersendiri, karena kalau kita bahas tuntas, waktunya tidak cukup. Dan ceritanya sekarang fokusnya lebih ke dunia disleksia, begitu ya. Nah, Bu Dana adalah guru di Sekolah Pantara, di unit SD-nya ya Bu Dana ya. Sudah berapa lama Bu Dana? Masuk sebenarnya dari awal 2018. Itu belum lulus 2018. kuliah sih. Sampai sekarang. Sudah lama sekali ya. Baru ya lebih pengen mendalami aja sih, maksudnya waktu itu memang nggak sengaja sih di di buku ada living with dyslexia. Nah, di situ tuh saya mulai penasaran apa itu dyslexia. Ternyata di Indonesia ada sekolahnya. Ternyata di Jakarta ada sekolahnya. Nah, salah satunya ini yang saya singgahi di SD Pantara gitu kan. Oke. Padahal Bu Dana dari Kediri ya? Oh, dari dulu kuliahnya di Purwokerto. Purwokerto. Iya, aku dari Kediri. Hijrah. Iya, dari Kediri. Iya, dari Kediri, lahir tanah kelahirannya Kediri, kuliah di Purwokerto, hijrah ke Jakarta, begitu ya, untuk cari tahu apa sih disleksia itu, gitu ya. Iya, segitunya sih pengen tahu apa disleksia. Keren banget Bu Dana. Dan memang prevalensi anak dengan disleksia ini 5-15% di antara anak usia sekolah, begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali anak-anak dengan disleksia yang ada di sekitar kita yang mungkin belum terdiagnosa, begitu ya. Yang tadi Bu Dana katakan, disangkanya bodoh, disangkanya malas misalnya, begitu. Dan alhamdulillahnya saya juga bekerja di 2 sekolah yang ramah dengan anak disleksia. Nah, Bu Dana di Sekolah Pantara mungkin ada apa ya Bu ya? Cerita-cerita pengalaman yang menarik begitu Bu, yang berkesan begitu, yang bisa di-sharing ke kita supaya kita bisa lebih memahami disleksia itu bagaimana ya, seperti itu. Oke. Di sini saya kebetulan ada di kelas besar, ada di kelas antara 56, 56. Nah, di situ. Jadi kalau di kelas 5 dan 6 itu secara perilakunya bisa dikatakan sudah cukup oke ya Bu, meskipun ada beberapa yang harus dibenerin juga. Jadi di kelas 5 dan 6 itu kita lebih ke materi, lebih ke pemahaman bahasa dan juga sosialnya gitu. Nah, ini nih terkadang kendala bahasa yang masih kita rasakan di kelas besar. Beberapa teman-teman guru, partner teman guru yang dia mengajar maksudnya apa, nggak taunya nyampainya ke anak-anak beda. Nah, itu terkadang tuh bisa jadi baku hantam itu. Gitu, itu ya. Ceritanya gimana tuh Bu? Ada contoh ya, ceritanya? Ada salah satu anak yang masuk dari TK ya sampai waktu di kelas 5, dia senang banget ya istirahat, nggak taunya selesai istirahat, murung, dia udah marah, kesel, emosi, terus dia keluar dari kelas mukul teman yang lain. Ternyata dia ada masalah dengan kelas lain, dan ternyata yang disalahin itu nggak ngerti maksudnya apa. Ternyata anak itu kembar yang bikin masalah si A, ternyata yang dimasalahin si B. Nah, akhirnya, itu tuh salah satunya di kita, maksudnya kami juga ketika ada anak ada masalah, nggak cukup diselesaikan dengan minta maaf ya, nggak akan diulangi lagi, tapi kita apa yang namanya dalemin tadi ada apa sih, kenapa sih gitu. Nah, di situ tuh kendala bahasa main banget. Ketika kita ngejelasin apa, ternyata mereka nggak masuk maksudnya apa, dan tetap marah-marah. Akhirnya salah satu cara kita gambarkan di papan tulis. Jadi ini ada gawang, kamu nendang, kena, digambarin kepalanya. Jadi maksudnya ini. Jadi itu tadi, ada kendala bahasa, ada pemahaman bahasa yang ternyata maksud kita itu nggak nyampe ke anak-anak. Jadi memang harus ada beberapa bantuan yang harus kita berikan ke anak tersebut dengan gambar. Atau mungkin bahkan kita harus temukan anak itu, kita harus mulai dari awal berdrama seperti awal tadi. Ada reka ini ya, reka ulang kejadian begitu ya. Iya. Jadi ternyata berharapnya dari kami kita semua anak-anak yang ada cek masalah tadi,
tidak akan mengulangi hal itu lagi. Oh ternyata itu salah ya. Oh ternyata itu nggak bener ya. Jadi aku nggak boleh kayak gitu lagi. Meskipun cara masukinnya tuh ada agak susah juga. Wah sih. Iya, iya. Karena tadi ya menyatukan apa gelombang pemahaman bahasa tadi begitu. Jadi butuh ya? Butuh dengan bantuan gambar. Nah, itu ternyata tidak hanya saat pembelajaran gitu ya, media belajar visual digunakan, tapi untuk menyelesaikan masalah sosial dengan teman begitu, itu perlu dilakukan juga gitu. Ada cerita menarik lagi Bu Dana, mungkin sekarang kalau tadi kan dengan teman gitu ya, kalau ini cerita menarik ketika Bu Dana sebagai guru apa mengajarkan materi misalnya. Jadi kalau di saya dan teman-teman yang lainnya itu ngajar itu kita nggak boleh harus pakai textbook karena kebayang bosennya, kebayang ngantuknya. Jadi terkadang ketika ngajar hari ini kita harus ngapain ya, hari ini kita ngapain, dan senengnya ketika kita mulai masuk kelas anak-anak akan tanya bukan kita mau belajar apa Bu, enggak, tapi mereka tanya hari ini kita mau ngapain Bu. Oke. Nah, itu tuh yang bikin kita malah tertentang. Oh ya, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini mau ngapain ya? Gitu. Jadi saat itu kebetulan saat ini saya ngajari matematika. Kebayang dong matematika saat itu hari Jumat, jam terakhir. Aduh, saya aja udah, aduh gimana ya cara masukin materi mereka? Saat itu materinya agak berat. 10 menit berjalan, 5 menit berjalan, 10 menit berjalan, nggak ada masalah. Saya di papan tulis, kok ada anak yang cekikian, saya lihat, oh iya dia lagi main sama pecinya, lagi main asik. Saya tanyain, lucu ya pecinya? Iya Bu, jadi dia sedang berhayal dengan peci tersebut. Saya marah? Enggak, saya nggak marah. Saya suruh keluar, saya nggak suruh keluar. Oke, Bu Dana pinjam pecinya, dan saya pun pakai peci tersebut. 5 menit, alhamdulillah tuh anak bisa mau dengerin saya dengan peci tersebut. Temen yang lainnya akan teriak, Bu Dana, kok itu ada Bu Prabowo ya? Oke. Jadi ternyata satu berhasil untuk satu anak, yang lainnya ambiar. Nggak, maksud saya apa nggak? Ya oke. Gitu sepertinya memang kita harus butuh istirahat, matematika nanti dulu, materi nanti dulu. Ayo kita ngapain lagi, kita main lagi. Jadi sepertinya memang mereka tuh cukup bosan kalau memang belajar hanya dengan papan tulis dan juga buku. Mereka lagi senang dengan belajar yang harus bergerak, yang menyenangkan, yang aktif seperti itu. Meskipun matematikanya harus dengan rumus-rumus, itu juga butuh banget untuk bergerak ya Bu Asi, gitu. Iya. Jadi ketika mendampingi anak dengan disleksia, itu kitanya begitu dituntut untuk fleksibel ya Bu Dana ya. Jadi ada materi begitu ya. Nah ini gimana nih caranya? Tadi kan kalau Bu Dana tidak terpaku dengan buku, tapi bisa dengan tadi bergerak, pengalaman langsung begitu ya. Dan tadi yang menarik juga yang Bu Dana sampaikan, ketika ada yang heboh begitu ya, daripada kitanya terpancing heboh, ya sudah kita coba larut dulu ke anak itu hebohnya apa begitu. Tadi tentang pecinya diambil begitu kan. Bu Dananya pakai peci, jadi atensi anak ke Bu Dana gitu kan, untuk satu anak. Tapi anak lainnya malah menanggapinya jadi Ibu Prabowo karena pakai peci begitu ya. Iya. Nah, jadi guru itu ini ya Bu Dana ya perlu memilah begitu ya kapan kembali ke rules-nya, ke rules aturan belajar, kapan sadar diri tadi Bu Dana ya sudahlah ini sudah jam terakhir, materinya mungkin berat juga begitu matematika jadi kendala tersendiri untuk anak. Udahlah kalau gitu matematikanya kita jeda dulu gitu, kita lakukan aktivitas lain, mungkin bisa konsentrasi anak supaya lebih fokus, refresh mereka, atau jangan-jangan kitanya juga. Benar. Karena beberapa dari kita kadang gergetan gitu, saya sih kadang gergetan ya. Ini susah dan banget sih masukin materi kadang. Ada hal seperti itu. Nah, itu juga sih yang dibutuhkan kenapa harus ada partner di kelas. Jadi ketika kitanya udah emosi, oke, aku sepertinya harus minum dulu dan masuk temen yang di partner itu untuk bantuin ke depan. Oke, jadi di Pantara itu dari kelas 1 sampai kelas 6, di kelas itu ada tidak hanya satu guru gitu ya Bu Dana ya? Ya. Jadi ada
saya misalnya saat itu saya sedang ngajar, center ke depan, tapi ada partner saya yang ngedampingin di belakang, ngedampingin teman-teman anak-anak yang lainnya gitu. Oke, oke. Nah, itu tadi cerita matematika. Kalau cerita tentang membaca begitu Bu Dana, atau tertukar huruf, karena kan diseleksi ya tadi ya, lebih ke kendala signifikan dalam membaca gitu. Ada nggak Bu Dana cerita yang menarik yang bisa dibagi bersama kami? Sebenarnya ini sih ada, kalau saya sih sebenarnya bilangnya produk Pantara banget ya, karena dia maksudnya dari TK sampai lulus dari Pantara gitu kan. Dari kelas 4 dia itu udah punya apa ya, keinginan, cita-cita kuat banget untuk menjadi wartawan. Aku mau jadi wartawan, Bu Dana, aku mau jadi wartawan meskipun secara diagnosa beberapa, maksudnya psikolog Pantara juga mengatakan dia tuh diseleksi yang murni Bu Dana gitu, tapi keinginan dia kuat banget untuk menjadi wartawan. Kebayang dong wartawan yang dengan tulis menulis, ngobrol dengan orang seperti itu. Tapi memang kekuatan dia, memang kekuatan dia tuh komunikasi dengan orang lain itu kuat banget, bagus banget dia untuk menarik perhatian orang lain ketika dia bercerita, ketika dia ngobrol, bahkan pernah mendampingi saya untuk MC. Itu bisa hidup banget suasana itu. Iya. Itu jadi saat padahal itu ada acara, kalau ada acara, padahal ketika gimana, ada acara apa Bu? Ya memang ada acara assembly gitu kan, gitu. Jadi secara spontan saya manggil anak gitu, itu mana Bu Dana, kita ngobrol di depan aja gitu. Itu emang bisa bikin hidup banget suasananya gitu. Iya. Padahal ketika dia menulis tadi masih ada tulisannya yang tertukar huruf gitu ya. Ketika membaca, jadi kalau si anak tersebut bukan tertukar huruf Bu Asi. Ketika kelas 4, kelas 5, pada umumnya anak sudah bisa bikin satu kalimat, bukan satu kalimat ya, bahkan bisa bikin paragraf. Dia satu kalimat itu nggak ada intinya. Jadi kamu mau bercerita apa sih hari ini? Aku tuh tadi bla 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 bla. Oke, kita tulis ya. Ini apa? Dia cuma bikin kata ganti ke, nanti, oke. Itu intinya nggak ada sama sekali. Saya marah enggak, tapi saya ngeliat banget keinginan dia kuat banget, dan saya salut banget di usia SD dia udah ada keinginan kuat banget untuk menjadi wartawan, untuk jadi jurnalis. Akhirnya oke, ayo ya kita nulis bareng. Saya tulis bareng sama dia. Beberapa anak sih saya bantu dengan gambar. Jadi kejadiannya apa-apa dia digambarkan, tapi nih anak gambarnya juga kaku. So takutnya malah dia nanti stres dengan gambarnya karena dia nggak bisa ngegambar. Oke, yuk kita bikin ini aja deh, kerangkanya aja deh. Oke, kita bikin kerangkanya, dan akhirnya kita berdua punya ini nih. Oke, kamu sama Bu Dana, kita punya project. Setiap hari kumpulin ceritanya di meja Bu Dana. Dan ternyata itu ini banget loh, membuat dia termotivasi banget. Setiap hari dia ngumpulin ceritanya, mau berangkat sekolah, setiap hari kejadian di rumah dia selalu menuliskan itu. Lihat banget tulisan yang awalnya nggak ada intinya, itu tuh sekarang udah mulai ada intinya, tapi kalau orang awam lihat ini nggak ada artinya. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan anak-anak yang seperti ini, oh maksudnya ini paham, tapi kalau dibaca dengan khalayak umum ini nggak ada artinya. Tapi lebih ini ya, lebih berkembang ya, dari awal kan mungkin sama sekali sulit dipahami, kemudian tadi mengumpulkan tugas ke Bu Dana, makin terolah begitu ya, bagaimana dia menyampaikan idenya yang banyak itu secara lebih terstruktur, sehingga yang baca bisa paham maksudnya dia apa begitu. Ya, ketika dia lulus akhirnya saya baca tulisannya ada 4 halaman tulisan tangan, dan dia menceritakan bahwa aku tuh diseleksi ya, aku sekolah di sini, dan di situ dia menuliskan aku di sini bisa karena aku dibantu dengan orang tuaku, dibantu dengan guruku, bahkan temanku, bla 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 bla. Itu luar biasa buat saya, Bu Asih. Oke, ini menarik Bu Dana. Tadi disampaikan alumni kita ini ya. Jadi dia terbantu oleh guru-guru, terbantu oleh teman, terbantu oleh orang tua begitu. Nah, ada istilah support system Bu Dana. Jadi seorang anak dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dirinya, begitu, kelebihan yang ada di dirinya, termasuk anak-anak dengan kendala disleksia, begitu. Nah, ketika support system ini mendukung secara optimal, gitu, nah perkembangan mereka bisa maksimal juga, begitu. Ya, nah, terlihat sih.
Tadi anak ini ketika idenya banyak, tapi tadi tulisannya masih belum terstruktur, sebagai guru bukannya jadi, kamu nggak bakat menulis gitu ya, tapi support system dari guru yang dilakukan, ayo latihan gitu ya, karena kita sadar idenya dia banyak gitu ya, tapi ketika menuangkannya dalam tulisan ada masalah, secara lisan nggak ada masalah gitu ya. Nah, memang support system sebagai guru gitu ya, itu jadi faktor yang penting juga untuk mendukung bagaimana anak-anak kita, siswa-siswa kita perkembangannya bisa optimal begitu. Nah, Bu Dana, kalau tadi kan dia sudah kelas besar, jadi tulisannya gitu ya, bacanya sudah lancar gitu ya, tulisannya tadi Bu Dana sampaikan salah hurufnya dia tidak ada gitu ya, hanya struktur kalimatnya tadi masih ada kendala begitu. Nah, ini saya jadi kepikiran Bu Dana. Kan dari kelas kecil begitu kita bimbing anak-anak supaya aware atau supaya menyadari ketika menulis huruf-hurufnya itu sesuai begitu ya. Misalnya menulis dasi ya di ASI gitu ya. Untuk anak-anak disleksia seringkali huruf D itu tertukar jadi B begitu. Nah, ketika kita berikan strategi gitu ya, latihan, dia semakin oh iya, B bisa jadi misalnya kalau B itu badut, jadi perutnya di depan misalnya, atau bisa jadi huruf B besar misalnya begitu. Nah, ada ini nggak Bu Dana, pernah ada pengalaman mereka yang sudah aware, sudah sadar dengan rangkaian huruf begitu ya, mengoreksi gurunya, Bu, kok ini misalkan salah tulis, salah ketik, itu pernah ada nggak Bu Dana pengalaman cerita? Gitu. Jadi seperti yang Mbak Si bilang tadi, memang di awal kita betulin banget ya, namanya nulis, B, D, ejaannya, bahkan spasinya, karena itu kan tulisan. Secara membaca pun lebih dituntut untuk membaca lancar. Ya kan Bu Asi ya, gitu, berharapnya tidak mengeja lagi, karena nanti ketika membaca lancar, tahapan selanjutnya akan menjadi membaca pemahaman. Nah, kebanyakan memang dari kita itu membaca lancar itu ada yang baru kelas 3, kelas 4 baru membaca lancar. Jadi bingung ya, baru bisa membaca lancar, gimana mau masukin pemahamannya gitu. Terus yang udah bisa lancar baca, oke kita baca buku, satu buku habis tapi nggak tahu isinya. Nah, mungkin itu udah masuk ke membaca pemahaman. Itu tadi. Jadi ketika dia sudah aware banget sama hurufnya, sama bacaannya, nah sekarang kita olah lagi si pemahamannya. Sama halnya ketika saya ketika saya bikin soal untuk anak-anak, itu sering banget yang namanya typo gitu kan, ya kurang huruf, kurang kebalik hurufnya, seperti itu. Jadi malah mereka yang mengoreksi saya gitu. Satu anak akan teriak, Bu Dana ini gimana sih? Kok tulisannya salah? Anak yang lainnya akan bilang, biarinlah, Bu Dana capek, Bu Dana kan bikinnya subuh-subuh gitu kan. Tapi kalau di kelas 6 yang sekarang ini, yang saya lihat ini, saya bikin, kok itu ada di Stabilo ya, di inian saya worksheet saya gitu, saya lihat. Ternyata tulisan yang salah saya itu dilingkarin sama dia di Stabilo, terus ditulis di atasnya pakai pensil, ngaco. Jadi ada editornya ya? Iya, jadi dikoreksi saya pun jadi ngerasa, oh ya Allah, ini anak aku benar-benar aware banget dengan gurunya juga. Maksudnya nggak cuma satu sisi saya yang harus masukin ke dia, ternyata mereka pun juga aware dengan apa yang kita lakukan. Dia dengan nulis tadi, bahkan omongan pun kalau kita salah kebelibet, mereka akan bantuin untuk ngebenerin gitu loh. Ini yang sering banget sih, lebih ke typo tulisan itu tadi. Typo tulisan. Nah, ini menarik nih, kita highlight typo tulisan Bu Dana. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih Bu Dana. Tadi kan ceritanya menarik sekali, Bu Dana pengalamannya sudah panjang, lama begitu ya. Kemudian yang membawa Bu Dana datang ke Pantara, tadi ada satu buku begitu, Living with Dyslexia. Itu bisa dicari teman-teman yang menyaksikan, bukunya bagus untuk kita baca bisa sama saya juga ya. Oh, bisa menghubungi Bu Dana masih juga ada, gitu. Maksud saya buku saya masih ada kalau mau dibaca. Buku saya dipinjem tapi saya lupa sama siapa.
bukan saya. Sudahlah. Ini Okay. memang anak-anak atau individu dengan percikan disleksia kadang mudah terdistraksi gitu ya Bu Dana, seperti contohnya yang kita lakukan ini. Tapi kembali lagi. Nah, Bu Dana, ketika Bu Dana pertama kali menginjakan kaki ke Pantara, begitu ya, itu yang Bu Dana rasakan bagaimana Bu Dana? Saya tuh memang saat itu sedang masuk kuliah ya. Saya tuh masuk kuliah dan nemu buku yang Living with Dyslexia, terus teman saya, ini bagus loh kalau dijadiin skripsi gitu. Apalagi mungkin dia ngeliat saya tertarik sama dunia anak gitu kan. Terus saya ternyata cari, oh iya ada sekolah khusus di Indonesia, ada sekolah khusus saat itu di Jakarta, sekolah Pantara. Dan benar-benar saya pengen tahu apa itu, dan terima kasih Bu Heni saat itu menerima dengan lapang dada siapa saya saat itu. Saya email Bu Heni semua jadi volunteer di sini. Dan ketika menginjakan kakinya, saat itu masih di Senopati, saat itu ini ya, istirahat. Anak-anak lagi istirahat, saya ngeliat, wow, saya dijauh seperti kayak masa lalu saya, ada anak yang mencari kesenangannya dengan diri dia sendiri, dengan apa namanya saat itu dia ngobrol sama si semut. Nah, terus ada satu anak yang langsung nyamperin saya, nanya, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu sudah dewasa ya, gitu. Itu ngebuka hati saya, itu ngebuka mata saya. Oh Tuhan, benar-benar saya seperti dijauh aja. Oh mungkin ketika masa kecil saya ada di bagian seperti mereka gitu loh. Gitu. Terus yang saat itu mungkin ketika saya sedikit cerita ketika masa kecil yang tas full, kalau teman-teman saya pada umumnya buku, tas berat dengan buku, saya ketika dibuka sama ibu saya, buku hanya satu, tapi isinya kenapa ada ubi, kenapa ada mangga busuk, kenapa ada bunga-bungaan gitu. Jadi ketika pulang sekolah, saya mencari kesenangan dengan mengambil itu semua. Ya, itu maksudnya kesenangan pribadi saya aja. Iya. Jadi saya ketika masuk Pantara, yang unik ya. Iya. Yang unik anak-anak lain ya tidak terpikir begitu kan? Iya, karena di luar kenormalan orang pada umumnya kan, gitu loh. Nggak unik Bu Dana. Ya mungkin bisa dikatakan unik, tapi kalau untuk saya, ya begitu. Gimana? Ya gitu, jadi Bu Asi ketika masuk Pantara, oh iya salah satu lagi ada yang typo tadi ya. Ketika saya typo tulisan tadi, ada anak gak koreksi, kita berdua lagi ngobrol bareng gitu waktu masih di Senopati. Bu Dana kok tulisannya salah-salah terus sih? Terus diketawa, jangan-jangan Bu Dana diseleksia. Guru diseleksia ngajar diseleksia. Itu kita berdua nggak ada beban, bener-bener ketawa ngakak. Saatnya sama inget banget, kalau ingat aduh Wisnu. Itu tuh bener-bener ketawa ngakak yang nggak ada beban. Ya Allah bener juga ya Nu ya gitu. Bu Dana ngajarin, aku bener ternyata Bu Dana sendiri tulisannya masih salah. Orang diseleksia ngajarin diseleksia gitu. Itu guru maksudnya disleksia mengajar disleksia. Tapi empatinya kan jadi lebih mumpuni dong, lebih unggul karena kan tadi mengalami, Bu Dana sampaikan kan deja vu begitu ya. Itu. Dulu memang masa kecil Bu Dana seperti apa? Yang deja vu-nya itu? Salah satunya itu tadi, kalau dibilang ketika SD semua pada umumnya sudah bisa baca lancar, saat itu memang saya masih terbata-bata dengan bacaan saya. Bahkan ketika TK semuanya pada umumnya ketika waktu itu masih udah 2 tahun, saya 3 tahun TK gitu kan. Wah, banyak bercanda. TK-nya 3 tahun? 3 tahun. Jadi nggak apa-apa. Pengalamannya banyak. Saat itu memang semua bilang, kok bisa 3 tahun sih kamu nggak naik ya, bla 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 bla. Ibu saya hanya menganggap, enggak kok, umur kamu belum cukup aja, biar kamu lebih matang aja gitu. Nah orang tua saya nganggap nggak apa-apa gitu, kamu nanti lebih matang di SD-nya. Tapi kan yang masuk ke saya, wah gitu. Jadi ya seperti itu, kita masuk SD pun saya masih baca belum lancar, tapi saat itu ibu saya sih, saat itu salah satu support system saya yang genjot saya untuk bisa salah satunya bisa baca lancar. Lebih ke satu, kamu
sama dengan teman-teman kamu. Saat ini teman kamu udah bisa lancar, 1 bulan ke depan kamu udah bisa kayak teman-teman kamu dengan lancar. Tadi lebih ke ibu saya sih. Jadi ya dulu mungkin belum familiar gitu ya, disleksia itu apa, kesulitan spesifik apa begitu ya. Jadi ketika belum bisa baca, ya terbayang sih Bu Dana, teman-teman kita gitu ya, tetangga-tetangga mungkin atau family gitu ya, oh belum bisa baca sih Dok, mungkin ada komentar-komentar begitu ya. Tapi Ibu bijaksana sekali begitu ya, menguatkan hati Bu Dana, ya kamu seperti yang lain gitu ya. Karena ya support system dari orang tua ini, orang tua perlu menjadi figur yang menenangkan anak dan percaya akan kelebihan anak. Kalau anaknya bisa, gitu ya Bu Dana. Itu. Satu lagi mungkin ketika ibu saya ngelihat saya ada kekurangan di membaca, masih terbata-bata gitu, dia selalu mengorek kamu di selain akademik, ayo kita cari kamu suka apa. Nah, ketika saat itu sudah ada adik saya, cuman memang saya nggak langsung dimasukin kamu ikut ini enggak. Saat itu adik saya ikut nari, ayo diajak, adik kamu lagi ikut nari, kamu tertarik nggak gitu. Adik saya lagi berenang, mungkin adik saya memang lebih mudah daripada saya gitu kan ya. Adik saya ikut berenang, adik saya ikut menggambar, semuanya diikutin. Bukan saya mengikuti kegiatannya, tapi saya mendampingin adik saya. Ternyata itu adalah cara ibu saya, kamu senang di mana? Ayo kita bareng-bareng. Kamu suka nari kah? Kamu suka gambar kah? Kamu suka jadi kegiatan yang di luar akademis. Nah itu, jadi nggak melulu ketika saya susah baca, ibu saya akan jijelin saya itu banget, enggak. Tapi dia akan berusaha, ayo kita cari yang lainnya, yuk kita cari yang lainnya, yuk gitu. Meskipun tidak ada secara verbal ya, kamu ibu bla enggak, caranya dia seperti itu. Adik saya lagi berenang, anterin adiknya, temenin. Kata anterin itu adalah cara dia untuk tertarik nggak sih kamu sama yang dilakukan sama adik-adik kamu itu tadi gitu. Tanpa nyuruh kita gitu ya, kitanya nggak ngerasa disuruh untuk ikut gitu, tapi seperti diberi tanggung jawab untuk nganterin aja deh gitu ya. Tapi secara nggak langsung Bu Dana observasi kan ya, di sana kegiatannya seperti apa, terus kepingin atau enggak mungkin. Terus gurunya ngajarinnya gimana sih, galak nggak sih gitu, itu yang lihat banget sih. Menarik nggak sih gitu. Itu satu memang kalau saya bilang ibu saya keras, mungkin akan berpikiran keras banget. Tapi setelah masuk Pantara, saya baru kelihatan, oh yang dilakukan ibu saya itu maksudnya ternyata seperti ini. Oh gitu. Jadi sempat sih berpikir, kok ibu saya melakukan hal yang beda dengan adik saya. Kenapa dia keras banget, bla bla bla. Ternyata ya itu tadi saya bilang, ketika saya masuk Pantara, saya menemukan siapa diri saya, saya dijawabku, saya ngeliat, oh dulu saya seperti itu tuh karena beberapa anak-anak ini. Jadi ketika gue sih perlu tahu, jadi ketika saya melihat mata anak-anak di Pantara itu, saya seperti berkaca. Saya seperti berkaca dengan diri saya. Ini anak ada yang suka bosan di kelas, di luar. Oh ya oke, itu aku dulu. Terus ketika ada anak yang bla 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 bla, itu bagian dari diri aku ada di anak-anak yang tadi gitu. Jadi ketika saya melihat beberapa anak Pantara di sini semuanya itu, saya ngerasa itu adalah kaca dari diri saya. Dulu saya juga pernah melakukan itu gitu ya. Ya. Tapi kebayang nggak sih Bu Dana, kebayang nggak sih Bu Dana, ibu gitu pernah gergetan gitu nggak sih Bu Dana? Tadi kan Bu Dana bilang keras gitu ya. Ya saya pernah ketemu ibunya Bu Dana, kalau Bu Dana bilang keras galak, enggak. Ibu Bu Dana ini lembut sekali gitu ya. Bonding dengan Bu Dana gitu, kedekatannya tuh lekat begitu ya. Jadi yang dimaksud keras gitu, terus gergetannya ibu itu mungkin supaya ini yang mendengarkan tidak jadi salah persepsi gitu Bu Dana. Ya, seperti apa sih? Apa ya namanya, ibu saya ternyata ketika saya iniin, memang dia lebih ini banget ke saya tuh ketika SD. Lebih apa ya, ketat ya, gitu lebih strict ya, dengan aturan gitu ya. Bener strict banget. Nah ketika SMP saya udah mulai bisa baca, kok saya didiemin ya gitu, dalam artian kamu terserah mau
belajar terserah mau apa bla bla. Nah, tapi ketika ibu saya ngediemin saya terserah itu tadi, malah tanggung jawab saya muncul di situ. Oke, aku harus belajar, aku nggak bisa seperti ini terus, bla bla bla. Nah di situ jadi ketika SMP itu pendampingan orang tua hanya lebih ke mengingatkan belajar, ayo kamu belajar, ayo kamu harus nanti ada kegiatan yang itu tadi saya udah mulai menyenangi dunia luar ya selain akademis gitu. Ya lebih ke seperti itu. Oh ternyata saya mikir, oh berarti ketika striknya di SD itu adalah itu nguatin tanggung jawab saya. Nah lagi-lagi saya udah mulai aware ya dengan dunia pendidikan saya. Cuma saya belum menemukan cara belajar saya itu seperti apa. SMP itu saya masih hafalin aja. Nah, ketika SMA baru lagi-lagi SMA saya pun juga udah nggak pendampingan orang tua hanya sekedar saya percaya sama kamu, kamu belajar dengan teman-temannya. Oke, saya percaya lebih seperti itu mengasih tanggung jawab saya. SMA saya lebih menemukan ke cara belajar saya. Nah di situ, cara belajar saya tuh saya nggak bisa hafalan, Jadi saya perlu ngamatin, saya perlu baca sebentar. Kalau perlu saya gambar-gambar dan saya cari intinya dan saya bisa menceritakan lebih dari buku itu gitu. Gitu. Jadi alhamdulillahnya ketika SMA, jadi gini strict ketika SD ibu saya, SMP saya udah mulai aware namanya belajar. Tapi ala-ala saya SMA nggak bisa nih kayak gini terus. Saya harus bisa cari belajar cara sendiri, harus cari cara sendiri. Di situ saya menemukan cara belajar sendiri. Oke, jadi ketemu strategi belajar yang pasnya itu bagaimana gitu ya. Benar. Dan Bu Dana menemukan lewat pengalaman. Dan alhamdulillahnya pengalaman yang Bu Dana share itu bisa menginspirasi gitu ya. Jadi kalau belajar dihafalin gitu ya, ya bisa, tapi mungkin ketahanan untuk diingatnya lebih pendek dibandingkan tadi Bu Dana pakai gambar-gambar buat kesimpulan seperti itu. Nah, Bu Dana kadang begitu ya sebagai guru ada gregetannya gitu kan ya, karena kan namanya manusia gitu kan, tingkat kesabarannya naik turun. Nah, ibu atau bapak begitu pernah ada cerita gregetannya mendampingi belajar Bu Dana gitu nggak Bu? Pernah lah pastinya. Oh ya. Gimana Bu? Jadi ketika SD pun itu nggak full harus belajar sama orang tua saya, ibu dengan ibu saya karena ibu saya juga ibu pekerja ya gitu. Jadi ketika ibu saya bekerja pun itu saya tetap harus dilesin kanan kiri 1 2 3 4 5 semuanya. Itu tujuan utamanya sebenarnya kalau saya lihat bukan naikin nilai akademis saya. Nilai akademis saat itu nomor 2. Yang pertama ibu saya pengen saya lebih pede dan ngerasa saya nggak beda dengan teman-teman yang lainnya gitu. Biar saya itu setara dengan biar kamu sama temenmu ya udah ikutin aja. Entah itu les A B C D D nah gitu. Tapi memang kalau saya lihat fokusnya, pembelajarannya, caranya itu semuanya di rumah. Jadi pembelajaran ibu itu yang lebih kena ke Bu Dana gitu ya? Saat itu. Terus abis kayak gitu, di awal yang seperti saya bilang ketika pemahaman bahasa saya merasa saya juga kurang banget, apalagi soal cerita dulu saya bermasalah banget yang ngafalin. Nah itu tuh saya kayak sama ibu saya tuh semua harus masuk ke rumah, semua harus ditutup, nggak ada orang lihat. Nah di situ tuh benar-benar digembleng banget namanya belajar soal cerita. Dan ibu saya soal cerita matematika ya? Iya. Soal cerita matematika ya? Soal cerita matematika dan ibu saya harus cari benda konkret untuk soal tersebut. Nah, tapi kan media belajar zaman dulu beda ya sama sekarang gitu loh. Sekarang mah gampang dan mudah didapetin. Kalau zaman dulu tuh ya seadanya. Ketika di soal cerita itu ibu misalnya membeli telur di jalan pecah bla bla bla. Saat itu kanan kiri nggak ada telur, ya udah itu bola tapi nanti sama ibu saya ditulis itu telur gitu. Jadi memang saat itu pemahaman bahasa saya masih konkret banget Bu Asi gitu ketika SD. Jadi memang butuh full pendampingan sama orang tua itu ketika soal cerita.
Nah, ketika pemahaman bahasa dan kosakata yang saya masih minim banget, kalau saya lihat ibu saya dulu itu ketika Sabtu dan Minggu kita jarang ada di rumah. Hmm. Nah, saat itu saya tinggal di kota kecil di Kediri. Saat itu memang belum ada mall dan nggak mungkin juga kita jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kita pergi hanya ke kanan kiri, ke gunung atau apa. Tapi sepanjang jalan itu ibu saya nggak berhenti ngomong. Ya. Itu kamu tahu nggak, nak? Itu tuh sawah. Sawah itu di situ tuh ada Pak Tani. Pak Tani itu yang bikin beras-beras yang biasanya kita makan itu loh. Itu tuh, itu nanti bla 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 bla. Nah, saya ngerasa di situ kosakata saya mulai naik dan mulai SMP saya pede untuk bercerita, untuk baca, untuk menceritakan sesuatu tuh di situ. Bukan dari kamu baca bukunya sampai selesai harus ceritain ke ibu. Enggak, tapi lebih ke pengalaman langsung. Ayo kita jalan-jalan, ayo ini bla 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 seperti itu. Jadi eh jarang sekali, memang zaman dulu belum ada handphone ya. Sekarang lebih gampang ada handphone. Ketika saya lebih keinin ke orang tua juga, ketika ngajak jalan-jalan sama anaknya, ketika pergi nggak usah kalau misalnya bisa ke alam, oke alam, tinggalkan handphone, tinggalkan gadget, ajak ngomong semua apa yang ada di depan mata kita. Itu dapat banget dari kosakata, dari pengalaman langsung, dari empati ke petani lah. Itu tuh saya merasa dapat banget di situ. Itu kalau balik lagi ke gregetannya ya Bu Asi, pasti ada gregetannya. Ketika itu saya diajarin ibu saya ternyata nggak masuk-masuk, dilemparlah saya ke bapak saya. Ini nih, udah deh sama bapak dulu deh, ibu mau ngapain dulu. Padahal sebenarnya mau ngapain dulu, bahasanya sih mau ngapain dulu. Padahal sebenarnya saya tahu saat ini sih dia saat itu lagi emosi sama saya karena nggak bisa. Sedang menenangkan diri. Oh iya benar. Oke nak, ambil pensil. Cara ngajarin bapak saya kan nggak beda sama ibu saya ya. Ambil pensilnya kita tulis di dikte lang tulis nanas. Oh ada huruf yang double. Oh nanas. N A N A S. Sama nulisnya N N S S. A A N S. Gak ada yang benar. Udah nggak usah belajar, sana ambil sepeda main aja. Ternyata bapak saya juga emosi juga. Tapi ini menariknya gitu ya. Tadi yang pertama, ibu itu kerasnya dalam aturan ya bukan yang marah-marah, bukannya galak atau gimana gitu ya. Tapi konsisten tadi memberikan waktu dan menyiapkan ruang belajarnya Budana. Tadi Budana bilang kan hordeng ditutup gitu ya. Ya mungkin saat kecil kayaknya horor begitu ya. Tapi ya maksudnya kan supaya bisa fokus, bisa tenang, nggak ada gangguan yang manggil-manggil ngajak main misalnya begitu. Nah menariknya lagi tadi ketika ibu sudah mulai gergetan karena ya memang ya hal yang wajar sih ya ketika kita mendampingi belajar gitu ya, terutama anak-anak dengan disleksia kadang gergetan karena kita pakai pola pikir kita yang sekarang yang sudah bisa baca. Nah ini ngajarin anak baca misalnya atau menulis tadi NAS tadi misalnya nggak bisa gitu kan. Menariknya ibu tidak jadi terpancing emosi terus marah-marah, tetap memaksakan diri nuntut Budana bisa gitu ya, tapi ibu menarik diri. Karena kita perlu begitu kadang kan, kita perlu menarik diri dulu, perlu menenangkan diri begitu, dan kalau memungkinkan kita transfer ke partner gitu ya. Kalau di rumah berarti mungkin ke pasangan kita, kalau di sekolah tadi Bunda juga sempat sampaikan ke partner kerja kita begitu. Tapi yang dilakukan Bapak ketika dilimpahi tugas untuk mengajari gitu ya, ternyata gregetan juga begitu ya. Nah yang menarik Bapak itu mengalihkan kegiatan menulis ke kegiatan lain yang lebih menyenangkan gitu ya. Jadi itu memang strategi supaya kita menikmati belajar gitu ya. Belajar itu tetap menyenangkan. Belajar itu bukan jadi hal yang menyiksa begitu ya. Karena kalau kita paksakan, mungkin kalau Ibu Budana maksain ayo gitu kan, itu jadi berjam-jam, Bapak juga jadi maksain gitu ya. Mungkin saja akan jadi trauma belajar misalkan, trauma baca misalnya, trauma menulis begitu. Itu mungkin aja gitu. Jadi ya menarik ini jadi inspirasi tersendiri begitu ya untuk saya dan mungkin untuk teman-teman yang lain. Kita perlu mengukur diri sejauh mana kita bisa tahan
sabar gitu ya. Kalau udah ada sinyal-sinyal gergetan, daripada kita terus emosi tinggi, nah lebih baik kita alihkan dulu, kita tenangkan diri, kita alihkan ke partner atau kita ganti kegiatannya. Gitu ya Bu Dana. Ya, Oke, itu gitu ada sih. pengalaman-pengalaman lain lagi Bu Dana yang ingin ditambahkan? Apa sih? Mungkin Masa mungkin ini aja sih. Ketika orang bilang sampai saat ini, ketika saya masuk di sekolah Pantara, banyak orang tua yang datang baru awal gitu selalu menanyakan, ini bisa sembuh nggak sih gitu kan? Aduh Bu, saya udah pusing banget. Ini ini anak ini bisa sembuh nggak sih gitu? Kalau saya katakan Bu, sembuh ini bukan sakit kepala yang bisa beli obat di warung dan langsung selesai gitu kan? Ini bukan penyakit, ini bukan sakit. Dan mungkin Bu Asi bisa jelaskan ini seperti apa sebenarnya Bu Asi disleksia itu? Apakah sakit, penyakit yang bisa sembuh dengan obat di warung atau seperti apa Bu Asi? Iya, disleksia ini lebih ke keunikan begitu ya, keunikan karakteristik yang ada di diri individu dengan disleksia itu begitu ya. Nah, bukannya disembuhkan, diobati, bukan, karena ini karakteristik yang ada di diri kita gitu kan ya, di diri anak dengan disleksia gitu. Yang bisa dilakukan adalah mencari strategi sehingga simptom-simptom yang mengganggu gitu ya, itu bisa diminimalisir atau bisa hilang sepenuhnya gitu. Tokoh besar Agatha Christie dengan regulasi, dengan akomodasi, begitu ya, dengan remediasi, begitu, sehingga kendala-kendala yang ada di diri kita itu bisa minimalisir atau bahkan mungkin hilang gitu. Agatha Christie Bu Dana itu novelis terkenal kan ya, novelis misteri terkenal gitu ya. Ternyata dia itu individu dengan disleksia gitu. Jadi kebayang nggak, penulis gitu ya, itu penulis pastinya banyak typo gitu kan ya. Tapi kita mengenal dia sebagai penulis terkenal ya gitu. Nah Bu Dana ada pengalaman-pengalaman dalam menulis mungkin? Membuat buku, membuat skripsi, gitu? Skripsi ini saya pengen disapa banget. Hai Bintang, Tangcut, ada Rini. Nah ini kebetulan teman-teman kuliah saya nih Bu Asi, yang ketika Bu Asi bilang support system, salah beberapa banyaknya adalah mereka ketika saya harus skripsi. Nah, ketika saya harus ketemu dengan dosen, saya udah terinspirasi dengan dunia disleksia tadi. Saya ceritakan ke dosen saya kalau saya mau meneliti yang bla 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 bla, itu menarik, cukup menarik. Coba kamu bikin proposalnya dulu. Ketika saya jalan, saya bikin proposalnya, pembukaan bla bla bla. Dosen itu sama aja, dia nggak paham sama tulisan saya. Bahkan saat itu agak cukup kaget sih saya di depan dia, dilempar itu tulisan. Ngedown sumpah, drop banget, down banget. Teman saya yang di belakang yang nungguin saya pura-pura nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dan ternyata ketika saya tidur, itu komputer, saya itu masih di komputer teman saya, dia yang ngebenerin semua tulisan itu. Karena saya udah lelah banget dengan itu tadi. Jadi itu tadi yang saya bilang, support system itu namanya sistem banyak yang ngedorong kita dari belakang, jadi biar ngerasa mendukung gitu ya, dukung banget. Salah satunya ada rasa kamu nggak sendiri, kamu punya banyak temen gitu. Kalau di rumah ya keluarga, kalau di lingkungan sekitar ya itu tadi teman-teman. Saya ngerasa terbantu banget dengan support system teman-teman saya tadi. Bener-bener ngebenerin tulisan saya yang itu pastinya shock dong. Pastinya shock ya. Maksudnya ketika bimbingan kan Bu Dana menyampaikan secara lisan. Nah, Bu Dana nih mahir sekali ketika menyampaikan secara lisan begitu ya. Terus kemudian mungkin dosennya juga tidak mereview tulisan gitu ya. Tiba-tiba dikasih tulisan. Berantakannya ini berantakan typo atau struktur bahasa atau lompat-lompat ide? Typo. Lebih ke typo, maksudnya kalau typo itu kan lebih ke teknis ya gitu.
Tapi urutannya pun juga seperti itu, harusnya ada di paragraf pertama gitu, kenapa ini ada di belakang gitu. Jadi saya jadi ingat salah satu murid saya yang tadi dia pengen jadi wartawan. Iya kan Bu Asih, dia bisa bercerita panjang lebar, gitu, bla 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 bla. Tapi ketika nulis sama kayak saya, urutannya nggak jelas, berantakan, bahkan intinya pun nggak ada gitu. Si anak murid saya tadi ada dorongan, maksudnya masih udah cukup banyak yang ngedampingin dia untuk bisa jadi oke. Saat itu saya udah kuliah gitu, saya juga ngerasa aduh terlambat deh kalau mulai dari nol lagi gitu. Jadi dorongan yang dari belakang itu cukup bantu banget. Keren banget teman-temannya Bu Dana, karena kan pastinya skripsi kan dituntut nggak ada typo kan ya, pastinya gitu kan. Dan keren banget deh teman-temannya Bu Dana. Itu setiap halaman tuh ada aja, setiap paragraf mungkin typonya, setiap kalimat mungkin ada typo juga. Kalimat, iya. Ya makanya saya nggak kaget juga ketika saya di kelas 6 ini, saya kaget. Worksheet, kaget antara kaget nggak kaget itu kok ada stabilo sih? Iya, sama dia, sama murid saya di stabilo dan ditulis, dilingkari tulisan kata ngaco gitu. Halo, itu udah kayak skripsi juga, tapi saat ini sih saya udah ketawa banget. Ini memang diri saya seperti ini. Pengalaman masa lalu membentuk Bu Dana lebih empati gitu ya, dan menyikapinya secara santai. Ketika tadi anak-anak mungkin ada rekan guru ketika dikoreksi terus ngaco, ini apa maksudnya gitu ya. Tapi benar-benar itu sampai aku foto loh, ada tulisannya ngaco gitu. Ya itu lagi menariknya. Tapi maksud si siswa ini kan bukan mendiskreditkan, merendahkan guru gitu ya. Ini bahasanya dia aja kalau tulisannya tidak benar gitu ya. Wah, ini saya masih terpesona dengan teman-temannya Bu Dana, karena itu ngebenerin tulisannya akan wow sekali loh, sampai jadi skripsi, sampai mendukung Bu Dana lulus gitu. Kalau sidangnya mah saya percaya Bu Dana bisa gitu ya. Kalau memang sampai bunda skripsi tulisannya itu jadi perjuangan tersendiri begitu ya Bu Dana. Iya sih sebenarnya support system tadi. Terus kalau yang mau nambahin Bu Asih juga yang masalah bukan penyakit itu sampai dewasa, apakah sampai dewasa seperti ini masih saya bilang, hanya saja saya punya cara-cara tertentu yang tadi saya bisa meregulasi apa yang misalnya saya kebalik-balik ketika saya typo. Oke, saya punya cukup kekuatan untuk bisa ngobrol ya udah saya kuatin di situnya. Terus kalau misalnya antara saya lupa hafalin jalan, itu saya banget sih. Maksudnya itu kan ruangan ya Bu Asih itu kan spasial. Iya benar, spasial. Saya nggak ngerti itu harus orang mana. Oke, cara ngafalin saya itu tadi saya harus regulasi itu deketnya tukang gado-gado, sebelah sananya bla 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 bla. Itu maksudnya kita akan menemukan cara-cara sendiri itu. Jadi ada strategi-strategi yang Bu Dana lakukan begitu ya, menghafal jalan tadi, mengingat ada apa di sekitarnya. Kemudian tadi SMA juga kan Bu Dana sebenarnya sudah membuat strategi belajar kan ya. Tidak menghafal buku, tapi pakai dengan bahasa Bu Dana dengan bantuan gambar begitu ya. Kemudian waktu itu ada cerita menarik ketika saya SMA Bu Asih. SMA saya nyontek Bu Asih. Tapi nyonteknya Bu Dana enggak gini. Iya. Itu cara saya ngafalin, bukan menyontek. Jadi saat itu saya nulisnya di papan tulis depan karena saya beranggapan hal yang paling mudah ditemukan itu adalah hal yang paling aman. Jadi saya nggak nulis di papan tulis yang besar itu, saya tulis di ujung itu, saya hanya tulis simbol. Misalnya itu ada matahari, ada gambar orang, ada plus minus, dan yang tahu tulisan itu paham itu adalah cuma saya. Jadi orang nggak ngerti kalau saya itu sedang menghafalkan tulisan itu. Itu tuh maksudnya itu strategi, itu regulasi. Itu strategi dan karena individu dengan disleksia ini kecerdasannya memadai begitu ya. Nah, jadi dia bisa membuat strategi tadi dengan kreativitasnya, dengan berpikirnya yang out of the box gitu ya. Nah, sebenarnya itu jadi keunggulan. Bahkan destroy the box Bu Asih. Destroy the box.
supaya bisa out gitu kan ya. Oh, Supaya iya, bisa benar. out of the box, kadang butuh di-destroy dulu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah ada ciri-ciri disleksia Messi itu yang teman aku bisa kuliah, di... dia salah satu support system Ah, aku. terima Namanya kasih, Rini. salam kenal. Iya, untuk mendeteksi anak disleksia sedini mungkin begitu. Nah, diagnosa untuk mendiagnosa anak dengan disleksia atau kesulitan belajar spesifik itu baru bisa dilakukan ketika anak sudah mengikuti fase belajarnya secara maksimal gitu ya. Jadi kalau masih usia TK begitu ya, kelas 1 awal begitu ya, diagnosanya masih kecenderungan disleksia, kecenderungan kesulitan belajar spesifik begitu. Nah, karena kecenderungan, apalagi kita bicara di TK, bisa jadi LD, disleksia, bisa jadi juga enggak, hanya butuh simulasi saja gitu ya, simulasinya yang kurang gitu ya. Kalau pengalaman saya di TK itu membedakan kanan kiri, karena ada persepsi spasial di individu disleksia itu umumnya ada kendala gitu ya. Kalau orang dewasa nih, misalkan pegang kemudi, terus belok kanan, dia malah belok kiri. Atau di sampingnya kita ngasih aba-aba, belok kiri. Tangan kita ke kanan tapi bilangnya kiri gitu ya. Nah, itu termasuk kendala persepsi di spasial gitu. Nah, di anak TK kalau kita latihan kanan kiri, lompat ke kanan, lompat ke kiri gitu ya, berulang kali teman-teman yang lainnya sudah paham. Nah, anak ini masih kesulitan misalnya, atau dari mengenal warna masih kebolak-balik, nama-nama hari itu susah ya, teman-temannya udah hafal, anak ini belum hafal karena masih ketukar-tukar gitu ya. Yang lebih terdeteksi lagi ketika masuk ke bentuk geometri, kemudian mengenal bentuk huruf. Nah, huruf-huruf yang mirip gitu ya, B sama D kan mirip garis lengkung gitu ya, lengkung di bawah, yang satu ke kanan, satu ke kiri, itu terbalik-balik. Nah, kenapa bisa seperti itu begitu ya? Karena salah satu karakteristik anak dengan LD ada problem persepsi. Nah, untuk diskusi lebih jauhnya, lebih mendalamnya, nanti sedang dirancang begitu, kita akan buat webinar Bu Dana. Mungkin di dalamnya kita bisa kumpas-tuntas tentang disleksia ya, tadi, tentang LD begitu ya, atau ini sekolah Pantara juga nanti ada live IG, nah mungkin bisa lebih mendalam lagi gitu. Ini Bu Dana, ini memberikan preview, nah semoga yang menyaksikan tertarik. Waktu kita tersisa 10 detik lagi, jadi ini saya pakai untuk berpamitan kepada Bu Dana. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Teman-teman yang menyaksikan juga terima kasih.